Halo, bertemu kembali dengan Miss Ayu pada mata pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas topik pola hereditas pada manusia. Adapun kompetensi dasar pada topik ini yaitu menganalisis pola-pola hereditas pada manusia dan menyajikan data hasil studi kasus tentang pola hereditas pada manusia. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis genotip atau fenotip dari persilangan yang terpaut kromosom seks, menganalisis genotip atau fenotip berdasarkan peta silsilah, mengevaluasi suatu permasalahan perkawinan yang berkaitan dengan pola hereditas pada manusia, menyusun sebuah peta silsilah berdasarkan penurunan sifat pada manusia, menyajikan sebuah peta silsilah pada suatu keluarga, dan mempresentasikan hasil peta silsilah tersebut. Masih ingatkah kalian tentang tes buta warna saat kalian bootcamp? Coba perhatikan angka-angka yang muncul pada layar. Yuk kita sebutkan satu persatu. 12, 29, 74, 97, 16, 42. Jika salah satu angka saja kalian salah menyebutkan, maka kalian dinyatakan buta warna. Buta warna adalah salah satu pola hereditas pada manusia. Sebelum kita membahas topik ini secara mendalam, yuk kita ingat materi-materi pada topik sebelumnya. Pada topik ini, kita akan membahas penurunan sifat, jenis kelamin, golongan darah, penyakit menurun autosomal seperti albino, kemudian sifat yang terpaut pada kromosom seks seperti hemofilia. Pertama adalah jenis kelamin. Perempuan memiliki genotip XX sedangkan laki-laki XY. Ketika kita mengawinkan perempuan dengan laki-laki, maka gamet perempuan adalah XX sedangkan laki-laki adalah XY. Maka turunannya adalah perempuan, laki-laki, perempuan lagi, dan laki-laki lagi. Sehingga perbandingan antara perempuan dan laki-laki adalah 1:1 atau dengan kata lain memiliki peluang melahirkan anak laki-laki atau perempuan 50%. Berikutnya adalah golongan darah. Berbeda halnya dengan jenis kelamin yang memiliki 2 alel yaitu X dan Y, golongan darah memiliki lebih dari 2 alel yaitu IA, IB, dan I0 sehingga disebut dengan multiple alel atau alel ganda. Genotip orang yang bergolongan darah 0 adalah I0I0. Golongan darah A adalah IAIA atau IAI0. Genotip orang bergolongan darah B yaitu IBIB atau IBI0. Sedangkan yang bergolongan darah AB adalah IAIB. Jika seorang ibu bergolongan darah A kawin dengan seorang ayah bergolongan darah B, maka gametnya adalah IAI0 untuk ibu, ayahnya adalah IBI0. Turunannya adalah IAIB bergolongan darah AB, IAI0 bergolongan darah A, IBI0 bergolongan darah B, dan yang terakhir adalah I0I0 bergolongan darah 0. Nah, ibu yang bergolongan darah A dan ayah yang bergolongan darah B ada peluang memiliki anak yang bergolongan darah AB dan 0. Coba sekarang lihat pada diri kalian masing-masing. Apakah kalian benar anak dari kedua orang tua kalian? Selanjutnya penyakit menurun autosomal, contohnya albino. Orang albino memiliki genotip A kecil, sedangkan orang normal memiliki genotip A besar dan A besar A kecil. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kedua orang tuanya ini normal, tetapi memiliki anak yang albino.
Kenapa ini terjadi? Hal ini bisa terjadi ketika kedua orang tuanya heterozigot. Dia normal tapi heterozigot. Maka gametnya A besar A kecil, A besar A kecil. Nah, turunannya A besar itu normal, A besar A kecil normal, A besar A kecil juga normal, dan yang ini A kecil A kecil. Inilah yang merupakan turunan yang albino, sehingga memiliki peluang 1 dari 4 keturunannya adalah albino. Yang terakhir adalah sifat yang terpaut pada kromosom seks. Di awal kita dapat melakukan tes buta warna. Ini adalah penglihatan orang normal, sedangkan ini adalah penglihatan orang buta warna. Buta warna merupakan sifat yang terpaut pada kromosom X dan bersifat resesif. Genotip orang buta warna yaitu XCB kecil untuk perempuan, CB adalah colorblind, sedangkan untuk laki-laki XCB kecil Y. Untuk orang normal memiliki genotip pada perempuan CB besar ya, kemudian XCB besar, dan XCB besar, XCB kecil. Sedangkan laki-laki XCB besar Y. Nah, yang ini gitu ya, ini adalah contoh perempuan yang carrier XCB besar, XCB kecil. Seringkali CB besar ini tidak ditulis, nak. Sehingga secara sederhananya orang normal itu dituliskan X besar untuk perempuan. Yang ini untuk yang carrier XCB kecil X dan laki-laki XY. Seorang anak yang buta warna dapat terlahir dari orang tua yang normal ketika ibunya adalah carrier. Jadi carrier XCB kecil X menikah dengan laki-laki normal. Maka gamet untuk ibunya XCB X sedangkan ayahnya XY. Nah, ini anaknya XCB X, ini adalah wanita carrier. Yang ini XCBY berarti laki-laki yang hemofilia, XX perempuan normal, XY laki-laki normal. Nah, ini dia akan memiliki turunan yang colorblind atau buta warna. Contoh lainnya adalah hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit di mana seseorang memiliki darah yang sukar membeku. Genotip orang yang hemofilia adalah XH kecil untuk perempuan, sedangkan XH kecil Y untuk laki-laki. Untuk yang normal memiliki genotip XH besar untuk perempuan dan XH besar Y untuk laki-laki. Nah, XH besar, XH kecil dia normal tetapi perempuan carrier. Seringkali H besar ini tidak ditulis sama seperti colorblind. Sehingga orang normal biasanya ditulis XX untuk perempuan, XY untuk laki-laki. Dan perempuan carrier ditulis XH kecil X. Dua contoh sebelumnya merupakan sifat yang terpaut pada kromosom X. Nah, yang ini adalah sifat-sifat yang terpaut pada kromosom Y. Pertama, webtus, di mana ada selaput di antara jari-jari kaki. Kedua, histrik gravior, itu merupakan tumbuhnya rambut panjang dan kaku di sepanjang tubuh, jadi seperti landak. Dan yang terakhir yaitu hipertrikosis, yaitu adanya rambut yang panjang pada daun telinga, seperti contoh pada gambar berikut. Pada topik ini, kalian juga diharapkan bisa menyusun sebuah peta silsilah. Pada peta silsilah, perempuan dilambangkan dengan lingkaran, laki-laki dilambangkan dengan kotak, yang carrier biasanya perempuan dilambangkan dengan adanya titik atau diarsir. Sedangkan yang mengidap penyakit biasanya kalau perempuan ini diwarnai gelap gitu ya.
sedangkan pada laki-laki kotak diwarnai gelap. Nah, contoh, jika seorang perempuan carrier buta warna menikah dengan laki-laki normal, maka memiliki keturunan gitu ya. Salah satunya perempuan carrier, kemudian laki-laki buta warna, ada yang perempuan normal dan ada yang laki-laki normal. Demikianlah pembahasan pada topik ini. Jika ada hal-hal yang masih belum kalian pahami, silahkan dicatat. Nanti akan kita bahas pada pertemuan di Google Meet. Sampai bertemu pada topik biologi selanjutnya. Bye-bye.